Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Di sini saya sebagai pengintisari atas nama Siti Afifah dari Kampus Universitas Nurul Huda Sukaraja. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, di mana pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, disitulah dimana kesimpulan strategi pembelajaran itu adalah prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar untuk merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini pentingnya strategi pembelajaran yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik. Untuk yang selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang lebih bagus. Fungsi motivasi yaitu yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Dimana untuk motivasi itu disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapainya. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan dari ringkasan materi di sini. Sebelum ringkasan penyampaian materi dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini kami tutup. Di sini ada sedikit kata-kata motivasi. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.